Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kembali saya akan berbicara tentang Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian bagi tim nasional Merah Putih. Dan Jairo konon kabarnya, ya, jika Liga Premier Inggris ini sudah selesai pada 19 Mei ini, dia ingin datang pada akhir Mei. Ya, itu yang dia inginkan. Kemudian dia bisa bertemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Jika ini bisa terrealisasi tentunya akan jauh lebih bagus, karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname. Dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia. Artinya, bagi Jairo Riedewald ini, dia akan bersama dengan tim Indonesia ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra Piala Dunia. Kita sekarang berada di grup F, itu zona Asia. Kita masih akan memainkan 2 laga lagi pada bulan Juni nanti. Tanggal 6 menghadapi Irak dan tanggal 11 menghadapi Filipina. Dan kita punya kans besar untuk bisa lolos. Nah, ketika kita akan bermain melawan Irak, Jairo tentunya ingin menyaksikan. Kalau dia datang misalnya pada akhir Mei ini, kita bermain kan pertanggal 6. Nah, dia akan mungkin ikut menyaksikan duel Indonesia melawan Irak. Ini gelandang bertahan yang oke. Sejauh ini dia bermain sudah 8 kali bersama dengan Crystal Palace. Dari secara total itu 11 pertandingan, ya. Tapi 8 diantaranya itu di Liga Premier. Nah, konon kabarnya juga Jairo Riedewald ini sudah mengakhiri kontrak dengan Crystal Palace. Ya, ketika akan berakhir pada musim ini 2023-2024, dia akan hengkang. Ya, ada beberapa klub yang sudah mengkonfirmasi ingin mendapatkan tenaga dari Jairo Riedewald ini. Salah satu yang paling depan untuk bisa mengontrak Jairo adalah Brighton, ya, Brighton and Hove Albion. Nah, itu sinyalir dia akan mendapat kontrak, disodorkan kontrak 2 tahun, ya, dengan 1 tahun opsi itu untuk diperpanjang, ya. Jadi selain Brighton and Hove Albion, juga satu klub lainnya yang mengincar Jairo Riedewald adalah Sheffield United. Nah, inilah dia akan berlabuh di antar, tapi yang paling pas dia akan ke Brighton and Hove Albion, dan berarti dia akan tetap bersama di kancah Liga Premier Inggrisnya, liga paling atas, liga terbaik di dunia yang disebut-sebut. Dan kita beruntung kalau kita punya Jairo Riedewald ini. Dan ketika dia memilih untuk Indonesia itu sudah bulat, ya, tekad bagi Jairo bahwa dia ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Karena sekarang yang akan dituntaskan lebih dulu adalah Calvin Verdong, Jens Schraven. Ya, karena sebelumnya juga kita sudah bisa melihat, ya, Martin Paes, ya. Martin Paes itu sudah diambil sumpah, tinggal ahli federasi tentunya yang sedang ditunggu, dan antrinya adalah Calvin Verdong. Mungkin diselesaikan pada akhir Mei, ya, atau sebelum akhir Mei itu dia sudah bisa, karena ada ahli federasi di sana, akan digenjot, dikebut habis oleh PSSI, sehingga Calvin Verdong ini atau Jens Schraven bisa bermain pada tanggal 6 dan tanggal 11 menghadapi Irak dan Filipina. Dan senang mendengar kabar kalau Jairo ini bisa datang, ya, sesuai dengan keinginan dia pada akhir Mei. Luar biasa, kita ketambahan 1 pemain yang top, berarti ada pasangan yang kuat nantinya. Ketika kita mampu mengalahkan Irak atau Filipina, kita akan lolos, ya, atau kita draw lawan Irak dan draw lawan Filipina, kita pasti lolos dengan 9 poin. Ya, di putaran ketiga kita akan semakin kuat, ya, karena putaran ketiga kita perlu pemain-pemain yang top di semua lini. Nah, berarti di tengah itu sudah ada Jairo, ya. Kita akan memulai putaran ketiga itu jika lolos nanti pada bulan September. Nah, Jairo sudah ada di sana, akan bermain dengan Tom Hae, juga salah satu di antara Ivar Jenner atau Nathan Cho yang akan taruh di sana. Jadi kita punya gelandang-gelandang yang bagus untuk
ke depan, bisa bersaing untuk di level Asia dalam memperebutkan 8 jatah Asia ke Piala Dunia 2026. Ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah bersama, bahkan ada 1 jatah lagi. Jadi Asia itu plus 8 plus 5 ya, 8,5. Artinya setengah ini kita berharap 1 tim lagi untuk playoff dengan wakil dari Amerika Selatan. Kalau 8 kan langsung otomatis lolos. Nah, kita punya kesempatan ketika ada di putaran ketiga. Karena total di putaran ketiga itu ada 18 negara. 18 negara itu dibagi dalam 3 grup A, B, C. Masing-masing grup adalah 6 tim. Totalnya 18 ya. Nah, dari 6 tim ini akan diambil 2 langsung lolos. Berarti ada 6 tim yang pertama lolos. Nah, 2-nya lagi akan diambil dengan peringkat ketiga dan peringkat keempat akan diundi lagi untuk dibuat 2 grup ya. Jadi ada 6 tim kan, peringkat kedua di pool A, di grup A, dan peringkat kedua ketiga juga, peringkat ketiga keempat di grup B, peringkat ketiga keempat di grup C. Jadi dengan ini mereka akan bergabung jadi satu untuk meraih 2 tiket susulan. Kalau 6 sudah lolos lebih dulu pasti ada 2 lagi. Ini enak nih. Dengan dibagi 2 grup, masing-masing grup 3 akan terdiri dari 3 kan dari 6 tim itu. 1, 2 dan akan lolos. Ya, kita akan lihat nantinya. Kemudian masih ada playoff juga. 1 tim di antara mereka itu yang tersisa untuk bisa bertarung dengan wakil dari Amerika Selatan. Nah, kita akan menunggu posisi Jairo Radelbert ini. Dia sudah bermain 7 musim ya bersama dengan Crystal Palace. Lama juga. Ketika 2017 dia diambil dari Ajax Amsterdam ya dengan 9 juta euro, kalau di kurs sekarang itu 155 miliar rupiah. Dan dia terus bermain dalam 95 caps. Sudah membuat 3 gol dan 3 assist dia bersama dengan Crystal Palace. Namun seperti yang saya bilang di awal, dia segera akan mengakhiri masa 7 tahun lamanya bersama dengan The Eagles, julukan bagi Crystal Palace, yang dia akan pindah ke klub Liga Premier lainnya seperti Brighton and Hove Albion. Jadi bisa dibayangkan kita punya Jairo Radelbert, kemudian juga kita di Italia punya Jay Ises. Bila Jay Ises mampu dalam playoff untuk bisa lolos ke Serie A nantinya, wah, pemain-pemain yang bagus. Elkan Bagot juga kan akan ikut bersama dengan Ipswich, tapi kita tidak tahu apakah dia menjadi bagian penting atau dia akan dilepas kembali. Yang pasti itulah kabar terakhir bagi teman-teman semua tentang keinginan Jairo yang ingin cepat-cepat datang ke Indonesia dan mengurus semua dokumen dia, ya, administrasi dia, agar bisa dia cepat untuk naturalisasi menjadi WNI di Indonesia tentunya, dan dia berharap pada bulan September bisa bermain di putaran ketiga. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.